terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari YKKAP Indonesia, yaitu produk Nexta, dengan produk terbarunya High Ventilation Window dan juga Wide View Sliding. Oke, mungkin saya langsung saja ke dalam sesi talk show kita kali ini. Hari ini kita seperti yang sudah Mbak Liza sampaikan, produk of the week kali ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari YKK, yaitu Nexta High Ventilation Window dan Wide View Sliding. Dan seperti biasa, kita juga di sini akan ditemani oleh profesional reviewer. Dan di sini kita mengundang kembali Mas Raga dari Abodai. Halo, selamat siang Mas Raga. Halo, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Mbak Liza. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu membantu kita menjadi reviewer di sini, Mas Raga. Dan juga di sini saya ingin mengundang Pak Denis sebagai representatif atau perwakilan dari YKK. Saya ingin mengundang Pak Denis untuk memperkenalkan diri lebih detail. Pak Denis sebagai apa di YKK, dan juga boleh langsung menyampaikan YKK EPI itu sudah berapa lama sih Pak? Historinya sedikit tentang YKK gitu. Mungkin kita di sini masih ada yang belum tahu mengenai YKK EPI ini Pak. Silakan Pak Denis. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Bayu. Saya Denis Desandi, nama lengkapnya. Di YKK EPI Indonesia ini sebagai Private Housing Division Manager. Jadi di YKK EPI sendiri banyak divisi, ada developer, project, maupun private housing. Nah, saya kebetulan di private housing, jadi untuk private residential. Kalau untuk YKK EPI Indonesia itu sudah berdiri di Indonesia sendiri 33 tahun kurang lebih ya. Dan ini tugasnya YKK EPI Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia juga bisa menikmati namanya jendela yang cocok untuk hunian yang nyaman. Oke, mungkin ada slide yang ingin di-share, Pak Denis, silahkan. Jadi nanti kita akan langsung masuk ke dalam konten hari ini. Nanti Mas Raga akan langsung memberikan tanggapan-tanggapannya mengenai Nexta, Pak. Silakan, Pak Denis. Dimulai ya, Pak ya? Ya, silakan, Pak. Berikut merupakan review mengenai produk YKK EPI yaitu Nexta, di mana YKK EPI Indonesia berkelanjutan untuk membuat produk yang memberikan impresi ataupun nyaman bagi customer-nya. Berikut adalah YKK EPI Group, di mana terdiri dari YKK Company itu dalam bidang fastening product, kemudian YKK EPI sendiri dalam bisnis arsitektural bisnis, di mana masing-masing itu terdapat equipment development atau machinery yang mensupport masing-masing company. Ya, berikut merupakan beberapa YKK EPI company yang tersebar di 6 regional ya di dunia, di mana masing-masing regional ini terdapat masing-masing produk. Karena yang kita tahu masing-masing regional ini memiliki spesifikasi yang berbeda, seperti wind pressure, water tightness itu berbeda. Nah, berikut adalah award yang didapatkan oleh YKK EPI Company dan produk-produk yang dimiliki oleh YKK EPI mulai dari window, entrance door, exterior, building, renovation, dan bagian parts industry. Adapun proyek-proyek yang dimiliki proyek yang dikerjakan oleh YKK EPI Company ini sampai dengan mancanegara. Misalnya di area Singapura yang kita tahu, nah ini proyek besar yang dikerjakan oleh YKK EPI Company. Untuk produk dari YKK EPI Indonesia sendiri, terdapat produk curtain wall, di mana terdiri dari produk UCW 125, KCW 75, kemudian untuk produk window dan door terdapat Nexta dan Fility, di mana Nexta untuk premium product dan Fility untuk middle segment. Untuk produk door entrance yaitu Exido, dan produk di 2021 merupakan produk baru yaitu Madela, di mana Madela ini ditujukan untuk middle market.
Untuk variasi daripada produk Nexta sendiri terdapat tipe sliding, di mana tipe sliding ini memiliki beberapa seri, yaitu 70, Nexta 70 LS, dan Nexta 100 LS. Untuk Nexta top hang terdapat tipe Nexta 70 dan Nexta 70 LS. Untuk casement sendiri terdapat Nexta 70 dan Nexta 70 LS, dan fix terdapat Nexta 70. Berikut juga terdapat tipe folding, yaitu Nexta 70 FDT, kemudian butt hinge atau door swing yang kita kenal dari Nexta 70 dan Nexta 70 LS, serta ada ventilation door dan entrance door atau exit door. Berikut adalah proses produksi ataupun proses yang berkelanjutan di YKK AP Indonesia didasarkan oleh customer satisfaction, di mana mulai dari produksi sampai dengan delivery dan konsumen memakai produknya YKK AP Nexta ini berdasarkan customer satisfaction. Adapun standar daripada warna yang dimiliki oleh YKK AP Indonesia yaitu powder coating dan anodize plus. Untuk powder coating ini prosesnya memang seperti spray ya, kemudian di oven. Untuk anodize plus juga prosesnya memakai larutan elektro begitu, dikasih strum. Nah ini juga semua dilakukan di dalam fasilitas YKK AP Indonesia. Pak Denis, sebelumnya saya mau nanya-nanya ya Pak. Boleh, silakan Pak. Ya, jadi tadi mengenai finishing ini yang cukup menarik sih. Finishing ini kan ada powder coating dan anodize ya Pak. Sebenarnya untuk kedua finishing ini ada punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing nggak sih Pak untuk powder coating dan anodize? Terus sebenarnya juga untuk cakupan warna, kita bisa custom itu di powder coating atau anodize, atau dua-duanya sebenarnya bisa, atau kedua-duanya tuh nggak bisa custom warna gitu Pak. Oke. Langsung saya jawab nih ya Mas Arga. Boleh. Ya. Untuk powder coating sendiri memang memiliki kelebihan secara saat dia scratch itu bisa gampang untuk ditouch up. Untuk anodize plus sendiri memang sulit ya untuk scratch, tapi once dia scratch dalam ini agak sulit untuk di repair. Tetapi anodize plus juga memiliki kelebihan di mana saat dia misalnya terkena air semen ya atau cairan kimia, ini akan lebih tahan anodize plus. Kemudian untuk warna custom akan lebih banyak di powder coating karena anodize plus ini ada range-nya ya, memang lebih sedikit dan warnanya memang lebih unik dibandingkan powder coating. Tapi kalau jawaban warna yang lebih luas ya powder coating. Oke. Kalau misalnya ada project nih misalnya entah untuk di pinggir pantai, untuk resort dan segala macam, dari YKK sendiri itu prefer ke powder coating atau anodize untuk warnanya, atau sebenarnya kedua-duanya bisa aman-aman aja untuk secara warna dan finishingnya? Kalau kedua warna ini bisa, mau di area yang terdapat di pinggir laut ini bisa, dan kita juga memberikan garansi untuk warna ini 10 tahun. Oke, untuk performance-nya sendiri, jadi Nexta memiliki standar ataupun performance ya, kita sebut. Untuk wind pressure sendiri di 1600 Pascal sampai dengan 2000 Pascal. Kemudian untuk water tightness maksimum di 500 Pascal, air infiltration ini di 100 Pascal, dan memiliki sound insulation di 25 sampai 30 desibel. Untuk metode testing yang digunakan terhadap produk Nexta ini sudah kita lakukan, yaitu opening force, impact resistant, open close test sebanyak 30.000 cycle, dan juga terdapat fitur untuk double glazing di mana mendukung untuk green building. Ya, berikut adalah proyek yang sebelumnya tadi proyek yang ada di mancanegara. Nah, ini sekarang proyek yang terdapat di Indonesia. Jadi perumahan-perumahan besar yang terdapat di Indonesia ini sebagian besar sudah memakai produk YKK AP Indonesia itu Nexta. Nah, berikut untuk proyek high rise-nya, gimana yang kita tahu ya seperti Saumata. Nah, ini juga menggunakan produk Nexta, di mana proyek-proyek ini kan cukup spektakuler ya. Berikut untuk showroom yang dimiliki oleh YKK AP Indonesia sendiri terdapat di area Slipi, Jakarta, di mana di showroom ini kita bisa melihat mulai dari window wall, kemudian sampai dengan curtain wall,
Nah, ini juga semuanya ada di showroom kita. Ini Mulai di masa pandemi ini mungkin kayak Mas Raga atau mungkin teman-teman konsultan yang lain masih boleh mampir, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Selama menjaga protokol kesehatan, pakai masker, ya itu silakan, Pak. Dari kita tidak ada larangan atau keterbatasan. Oke. Ya, untuk mau melihat testing water tightness, sound insulation, ini juga kita ada. Jadi kita ada alat untuk tahu bagaimana sih yang dikategorikan bocor air, kemudian suara itu bisa reduce berapa desibel sih. Nah, ini kita ada alatnya gitu, Pak. Oke. Tapi untuk secara teknis sendiri, untuk WKK sendiri ini untuk desibel dan suara ini kan cukup pengaruh ya untuk kaca ini. Itu dia bisa mengurangi berapa sih, Pak, untuk desibelnya? Bisa mengurangi 25 sampai 30 desibel. Oh, oke. Dengan kaca single ya. Ini bisa Kaca single. 25 sampai 30. Oke. Oke, kita masuk dengan topik ventilation. Nah, bagaimana sih ventilasi atau sirkulasi udara berhubungan dengan kenyamanan maupun kesehatannya kita? Nah, menurut Dr. Joe Allen, ini 90% waktu manusia itu dihabiskan di dalam bangunan. Nah, ini menarik nih, karena kita seringkali lebih banyak di dalam indoor. Nah, apa sih resiko kalau kita sering di dalam ruangan? Nah, ini pastinya saat ruang itu ber-AC ya, itu pasti kan kita mengalami kulit kering, kemudian ada juga sakit kepala, iritasi, atau susah untuk bernafas. Nah, ini banyak faktor gitu kan, misalnya ada bakteri atau virus, kemudian udara yang tidak bertukar, tidak bersirkulasi dengan baik. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, untuk sumber daripada polusi tersebut bisa dari banyak jenis, misalnya di ruang kamar mandi misalnya ya. Kalau kamar mandi kita lihat banyak cairan pembersih, kemudian aerosol, kemudian di dalam ruangan living room misalnya terdapat debu atau ada yang memelihara binatang. Nah, ini juga menjadi faktor polusi ya. Di kamar tidur sama terdapat bakteri atau kadang debu ya, karena di kamar tidur banyak sekali bantal, guling begitu. Di dapur ada sampah, sisa makanan. Nah, ini juga menjadi polusi. Nah, itu bangunan kan pastinya tetap butuh bernafas sama seperti kita manusia, di mana kita juga butuh udara segar. Bangunan yang baik adalah bangunan yang bisa memberikan udara segar kepada penghuni di dalam. Ya, saat ini kan kita tahu sendiri kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ya. Nah, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol, kemudian di rumah bekerja dan dituntut untuk tetap produktif. Nah, YKKAP Indonesia ini mendukung dengan adanya ventilasi ataupun penengah daripada udara masuk ke dalam ruangan itu dengan jendela yang baik. Nah, YKK mendukung ya dengan adanya jendela, ventilation door, ventilation window, dan wide view sliding. Berikut merupakan review untuk produk high ventilation window, di mana high ventilation window ini merupakan jendela yang dipasang di bagian atas sebuah ruangan untuk memudahkan udara bersirkulasi dengan baik. Bisa kita lihat desain pada rumah umumnya ini terdapat jendela di bagian atas, tapi difungsikan sebagai kaca mati atau hanya untuk cahaya. Nah, akan lebih baik jika jendela ini kita fungsikan bisa membawa udara segar masuk ke dalam ruangan. Berikut adalah simulasi ya dari YKKAP Indonesia yang kita miliki fasilitas testingnya di Tangerang, di pabrik kita, di mana kita mensimulasikan apa sih perbedaan antara memakai kaca fix di bagian atas ruangan dibandingkan dengan memakai jendela. Nah, kita bisa lihat
air change rate-nya bisa 3,5 kali lipat lebih besar dibandingkan di bagian atas ruangan tersebut hanya pakai kaca mati. Sehingga dengan lebih besarnya udara yang masuk ataupun udara yang berputar di dalam menyebabkan udara segar yang diterima oleh ruangan tersebut akan lebih baik. Nah, berikut merupakan variasi daripada high ventilation window. Yang pertama ini adalah loopless chain, di mana saat jendela ini dipasang di bagian atas ruangan, aksesnya yang kita butuhkan untuk buka ini bagaimana? Ini dia. Jadi kita memiliki satu sling, di mana sling tersebut didesain agar tidak mengganggu produktivitas di bagian bawah ya, di sehari-hari kita. Caranya berikut, terdapat body, di mana body ini adalah bagian mekanik di dalamnya. Kemudian terdapat switching knob, di mana switching knob ini berfungsi sebagai open dan close-nya. Kemudian wire dan open close knob ini yang dapat disetting sesuai dengan keinginan ataupun tinggi daripada jendela tersebut, di mana maksimum daripada tinggi silingnya ini 3,5 meter. Berarti ini sistemnya kayak curtain gitu ya Pak Dennis? Ya, betul. Oke. Sebenarnya kalau secara beban gitu dia ada maksimal nggak ya? Jadi dari modul kacanya apakah dia hanya maksimal di berapa gitu untuk secara bebannya? Secara beban tidak ada, cuma memang nanti kita akan sampai di beberapa slide di belakang itu ada size limitasi daripada jendela tersebut. Oh, oke. Gitu, jadi memang ada size limitasi. Dengan size limitasi ini ya kalau secara beban sih kaca 6-8 mili sih masih oke. Oke. Gitu. Nah, yang kedua adalah operator handle type. Untuk operator handle type ini ya kita adaptasi dari tipe jendela yang ada di Jepang, di mana saat ada sebuah objek di bagian dalam ruangan tersebut dan kita kesulitan, di mana jendela swing atau jendela jungkit ini perlu space ya untuk menarik dan mendorong. Nah, dengan operator handle type ini kita cukup memutar knobnya saja, jendela dapat terbuka dan tertutup dengan mudah. Dan ada optional feature yaitu insect screen, di mana bisa mengurangi serangga untuk masuk ke dalam ruangan. Berikut adalah pengaplikasian high ventilation di ruangan, yaitu yang dapat kita lihat ini di atas, bagian atas. Nah, ini juga di bagian atas, di mana ini ada kelebihannya, yaitu cahaya dapat masuk ke dalam ruangan, udara segar dapat masuk ke dalam ruangan, tapi orang lain tidak dapat melihat ruangan tersebut secara langsung karena bagiannya ada di atas. Kemudian untuk pengaplikasiannya kita simulasikan jendela yang dipasang di bagian bawah dan di atas, di mana sirkulasinya akan lebih baik karena ada in dan out-nya. Misalnya dengan adanya droplet ataupun yang mengandung virus, ini dapat bersirkulasi atau udaranya dapat membuang si virus tersebut atau bakteri ataupun udara kotor dalam ruangan dengan mudah karena udaranya selalu bergerak. Pak Dennis, mohon maaf, saya ada sedikit mau tanya mengenai yang tadi Pak. Tadi Pak Dennis sempat menyampaikan ada insect screen-nya Pak. Nah itu apakah termasuk dalam satu paket Nexta ini atau memang tambahan Pak? Dan opsional. Itu, opsional ya Pak ya? Itu menggunakan kayak magnet gitu ditempel atau memang ada teknisnya seperti apa Pak? Memang ada frame lagi Pak, jadi berupa tambahan frame di mana dipasang di bagian dalam daripada jendela itu. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya. Kemudian, nah untuk performance-nya sendiri, di mana Nexta memiliki standar performance. Nah ini yang dimiliki oleh high ventilation window, yaitu wind pressure 1600 Pascal,
water tightness di 350 pascal, dan dia sudah dilakukan dengan metode testing open close test di 10.000 cycle, dan juga memiliki performance air infiltration. Nah, berikut adalah size limitasi daripada high ventilation window, di mana lebar maksimum bisa di 1,6 meter atau di tingginya 1,4 meter. Jadi jendela ini nanti akan terbuka kurang lebih 90 mili atau 9 cm, dan ini cukup untuk memberikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Produk berikutnya adalah wide view sliding, di mana sekarang banyak sekali desain para arsitek yang mendukung untuk rumah tinggal premium ya, dan juga besarnya minat daripada owner untuk udara yang masuk atau view yang didapatkan dari dalam rumah keluar itu lebih baik. Nah, wide view sliding ini memiliki fitur yang berbeda dengan beberapa existing sliding yang kita punya. Pertama, untuk tipe tiangnya ini sudah curve ya, dan slim sehingga sekitar 4 cm. Jadi pandangan dari dalam ruangan itu bisa clear, dan tinggi maksimumnya bisa sampai 3,9 meter. Tipis ya Pak ya? Jadi tipis Pak. Dan sebenarnya kekuatannya juga sama ya Pak? Sorry, bagaimana Pak Bayu? Ini kan karena cukup tinggi gitu Pak, kalau dari segi durable-nya itu tetap sama seperti yang ukuran standar dari Nexta window-nya ya Pak, profilnya maksudnya. Ya, betul. Jadi profil tipe wide view sliding ini kan memang banyak dipakai di perumahan ya Pak ya, di rumah landed house tepatnya. Nah ini otomatis performance-nya kita sesuaikan dengan performance daripada landed house. Wah, ini Mas Raga suka banget nih kayak gini-gini nih. Klien-kliennya Amudai pasti kan sukanya yang pandangannya luas gitu kan, tidak betul. Tidak itu ya Mas ya. Semakin tinggi itu bisa semakin senang, semakin tinggi dan semakin lebar. Nah itu jadi pertanyaan juga sih, kayak tadi misalnya kayak sliding dan segala macam, ini sebenarnya ketebalan profilnya itu bisa sampai berapa ya untuk misalnya sliding dan segala macam itu? Tebal profil, kalau tebal bahan ya Pak ya? Iya itu betul. Bisa di 1,5 sampai 2,5 mili. Oke. Terdapat range atau profil itu terdapat range yang berbeda. Oke. Ya, tujuan kita juga mendevelop ini Pak Bayu, memang kita menggugah nafsu para arsitek karena di kan sangat bervariasi sekali ya, sangat maju sekali. Dan berarti ini profilnya tanpa sambungan ya Pak ya? 3 meter itu berarti tanpa sambungan ya Pak? Tanpa sambungan, betul Pak Bayu. Oke, ya silakan Pak Denis. Ya. Berikut merupakan komparasi ya, atau perbandingan antara existing tipe sliding YKK AP Indonesia, di mana yang sebelumnya square dan sekarang memiliki pilihan baru untuk para customer, arsitek, kontraktor ataupun owner. Ini dapat desain curve pada bagian tiangnya, dan dengan bisa kita lihat ini ketebalan ya, itu sekitar 4 cm atau 40 mili. Jadi ini cukup slim dengan tinggi yang cukup besar, yaitu 3,9 meter. Wow. Ini profil baru ya jadi Pak Denis? Betul, ini profil baru Pak. Oke, menarik. Nah, ini untuk variasi produk daripada tipe sliding wide view ini adalah 2 daun, 3 daun, dan 4 daun. Nah, ini variasinya. Untuk parts yang dipakai, untuk lock option-nya terdapat luxury crescent lock dan multi point lock. Untuk handle option-nya, karena saat daun sliding-nya besar, ini memiliki beban tersendiri ya. Ya, jadi kita perlu persiapkan untuk handle support, sehingga pembukaan untuk daun sliding tersebut bisa lebih gampang, lebih mudah, lebih meringankan lah
karena namanya beban dan gravitasi ya pasti akan terasa berat. Dimana saat ukuran besar ya kaca pasti akan mengikuti ketebalannya ya. Nah ini handle yang lebih besar akan memudahkan penggunanya untuk membuka dan menutup dengan lebih mudah. Oh, oke. Berarti pada saat kita memilih profil ini ya Pak, berarti kita bisa juga pilih handle optionnya ya Pak ya? Ada Betul. pilihan gini Pak ya? Betul, Pak Bayu. Nah, ini dia nih contohnya. Untuk ini adalah yang pertama nih handle yang multi point lock ya. Kemudian ini hanya hook lock saja. Tapi dengan pertimbangan besarnya ukuran daun, ini pastinya kita perlu tambahan handle yang lebih baik, enak digenggam, nyaman digenggam, dan menyebabkan si daun lebih ringan untuk dibuka tutup. Nah, untuk multi point lock sendiri, sistem ini semua kita adaptasi atau memang originally dari Jepang. Dan sistem multi point lock ini terdapat 4 poin ya, 1, 2, 3, 4, di mana dengan multi point lock ini saat pintu tertutup dan lock ini akan menutup secara sempurna, mengingat tingginya cukup besar. Dan performance-nya untuk wind pressure di 500 Pascal, kemudian terdapat water tightness, air infiltration, dan pastinya metode testingnya opening force, impact resistant, dan open close test itu sebanyak 30.000 cycle. Nah, Pak, berikut maaf Pak, saya pengen sedikit kasih tanggapan yang mengenai 3.000 cycle ini Pak. Berarti ya. 3.000 cycle ini berarti ya kakak tuh sudah mengetes profil sliding door ini sampai dengan sliding 3.000 kali gitu ya Pak ya maksudnya? Iya, 30.000. Jadi sliding atau tutup buka gitu dites sampai dengan 30.000 kali gitu. Begitu ya Pak ya? Betul Pak Bayu, betul. Jadi satu cycle itu adalah buka, tutup itu satu cycle. Ya. Ya, sehingga ya bisa kita bilang 60.000 kali ya kalau dikali 2. Oke. Itu mulai dari roller, profil, ketahanan pumps-nya itu semua diuji begitu. Oke. Wow. Jadi kita memastikan produk yang dipakai oleh konsumen tersebut sudah aman dan nyaman. Gitu. Sekarang WKK itu sebenarnya nggak cuma dari window frame doang, tapi juga termasuk hinge dan handle juga tadi ya sebenarnya Pak. Betul. Yang kita lebih perhatikan adalah mengenai sistemnya. Jika jualan produk saja kan sudah biasa. Nah, dari WKK itu menjual berupa sistem sehingga kenyamanan ini dapat tercipta. Oke. Nah, ini untuk size limitasi daripada tipe sliding kita punya 2 ya tepatnya, Bapak Bayu Maraga. Nah, ini ada sliding tipe SD di mana tinggi maksimum itu di 3 meter dan tipe SE ini di atas 3 meter sampai dengan 3,9 meter tingginya. Untuk 3 meter tipe SD ini profilnya dapat kita lihat yang di atas ini Pak. Oke. Nah, untuk tipe SE ini memang salah satu sisi lebih panjang karena menunjang untuk reinforce ya. Oke, berarti sebenarnya tampak depannya sama, tapi hanya tampak sampingnya dia akan lebih tebal ya Pak, berarti beneran? Lebih panjang begitu ya Pak? Panjang, betul. Kalau ini hidup berarti lebih mancung Pak. Oke. Lebih mudah mengingat gitu ya Pak ya? Oke. Nah, ini adalah kombinasi di mana saat lebih dari 3 daun pastinya akan ada kombinasi 2 daun di bagian tengah. Nah, ini bisa di-combine yaitu menggunakan profil yang curve ataupun untuk kuncian blok yang ada ini kombinasi. Untuk di atas 3 meter tingginya sampai dengan 3,9 bisa menggunakan tipe SE ini Pak. Oke. Sekian yang saya ingin informasikan untuk produk baru tersebut. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya masih mau nanya sih Pak mengenai sliding nih Pak, sistem sliding. Sliding itu kan kita ada rel di atas dan di bawah. Ini kadang-kadang klien suka bertanya-tanya sih Pak, dan ya bisa dibilang rel di bawah itu kan biasanya menyimpan debu Pak biasanya.
Nah, dari WKK Ya. sendiri itu ada nggak sih sistem yang misalnya menggunakan rel hanya di bagian atas aja, Pak? Gitu. Ada Pak, tapi memang Oke. dengan adanya rel di atas saja, ini kan otomatis beban gravitasinya Betul. ke bawah. Kan? Nah ini memang secara size yang harus diperhatikan sih. Oh, oke. Nah, itu dia di maksimal di berapa ya, Pak? Untuk misalnya kita pengen menggunakan rel yang hanya sistem atas saja, Pak. Itu dia di modulnya berapa kali berapa ya, Pak? Idealnya. Kurang lebih di 1 meter lebar, tinggi ya kurang lebih 2,5 meter ya. Oh, oke. Berarti 1 meter lebarnya masih oke lah ya, Pak, sebenarnya. Betul. Berarti semakin kalaupun misalnya mau semakin tinggi, berarti kita lebarnya aja yang kita adjust. Kurang lebih bisa seperti itu nggak, Pak? Iya. Bisa. Oke, Kak. Karena itu sih, Pak, memang kalau rel di bawah itu ya kita nggak tahu nanti usernya seperti apa, apakah sering dibersihin atau enggak gitu-gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi concern dari user, apalagi kalau misalnya untuk resort dan segala macam kan yang nggak bisa tiap hari di maintain atau apa gitu-gitu. Nah, itu kadang-kadang ada pertanyaan sih, Pak, ada nggak sih produk yang relnya hanya di atas aja gitu, seperti itu? Baik. Ada Pak. Oh, ada berarti ya. Kalau dan untuk Nexta sendiri nih kan kebetulan Nexta ini bisa dibilang berarti adalah pabrikan dari pabrik ya, bisa dibilang. Jadi datang ke site dia udah jadi dengan modular ukuran segitu. Nah, itu dia punya kelebihan apa sih, Pak, selain presisi dari ukurannya sendiri untuk bukaannya? Secara sistem ya Pak ya? Iya, betul. Kalau bukaan sebenarnya kita hanya toleransi itu kan sekitar 5 mili ya. Jadi secara dan juga kalau dari pabrik ini memang sudah semua dilakukan secara mesin sehingga semuanya sudah presisi. Betul. Jadi tidak ada namanya pekerjaan manual sehingga pemasangan part semua itu sudah presisi. Oke. Kadang-kadang kan problem di sebuah proyek itu adalah hujan, apalagi terhadap bukaan segala macam. Nah, kadang-kadang sebenarnya apa sih yang menyebabkan kayak misalnya ada rembesan air di sebuah bukaan itu sebenarnya tuh problemnya di mana sih? Apakah dari jendelanya sendiri atau dari sambungannya atau dari sistemnya? Sebenarnya apa sih, Pak, yang kadang-kadang air itu bisa rembes masuk ke dalam jendela gitu? Ya, jika secara produk sudah dipastikan itu baik, bisa jadi ada masalah di bagian instalasinya. Jadi kan terdapat gawangan openingannya ini terkadang tidak load, namanya kan ini masih pekerjaan manual ya Pak ya. Betul. Tapi saat instalasi ini perlu diperhatikan juga karena jangan sampai produknya oke tapi instalasinya kurang tapi tetap akan terjadi begitu. Gimana kalau kita tahu apalagi high rise ya. Betul. Dan anginnya luar biasa dibandingkan di landed house begitu. Nah, ini perlu diperhatikan khusus. Oke. Dari WKK sendiri tuh sebenarnya ada nggak sih yang untuk jasa untuk aplikatornya atau ada apa ya bisa dibilang rekanan gitu untuk aplikatornya sebenarnya dari WKK? WKK Indonesia memiliki rekanan atau kita sebut distributor, di mana para distributor WKK Indonesia ini kita training, kita berikan pelatihan dan memiliki kontrak dengan WKK Indonesia di mana setiap periodikal itu akan diperbarui terus trainingnya sehingga ada produk-produk baru ini diberitahukan. Oke. Ya sih kebetulan Aboda itu lagi ada baru aja project yang kepasang pakai Nexta juga di Semarang kantor juga. Ya sama saat ini sih kita belum ada kendala apa-apa jadi semoga aman-aman dan memang unggulannya adalah Nexta sendiri adalah bukannya itu semuanya ukurannya jadi sama semua sih gitu. Jadi kayak itu jadi salah satu keunggulannya gitu. Jadi semua presisi dan modular sih kebetulan karena kita bentuk bangunannya gitu. Ya. Semoga tidak ada masalah Pak dan amin. Ada yang diskusi boleh Pak. Ya KKP Indonesia sangat senang. Boleh. Saya jadi pengen melanjutin pertanyaan Mas Raga nih Pak gitu. Jadi berarti pendistribusian bagi mungkin di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu yang domisilinya di luar
Jakarta gitu atau di Pulau Bali, sebetulnya ini bisa sudah bisa di-provide atau tersedia di kota-kota besar di luar Jawa, Bali, atau memang harus teknis pemesanannya seperti apa Pak? Gitu, dan apakah aplikator atau distributor dari YKK juga sudah tersebar di kota-kota besar Indonesia Pak? Ya, distributor YKK Indonesia ini di Sumatera sudah ada, misalnya seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, kemudian ada di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali juga ada, dan kita memiliki tim customer service, di mana jika ada komplain atau ada isu kesulitan di lapangan dan membutuhkan tim langsung dari YKK Indonesia, kita bisa support, karena memang tim after sales ini kita persiapkan supaya bisa support produk yang sudah dibeli oleh para konsumen. Oke, berarti seperti yang tadi Mas Raga sampaikan, nggak perlu khawatir kalau misalnya berarti standar untuk standar untuk aplikator setiap ada produk baru itu memang mereka sudah cukup terlatih untuk bisa memasang produk YKK tersebut gitu Pak ya. Betul Bapak Ibu. Wah, jadi seharusnya sih ini sudah tidak terkendala untuk pemesanan sebetulnya Pak ya. Dan apalagi ini nggak perlu ini bukan produk import kan sebetulnya Pak ya. Jadi YKK Indonesia sudah bisa memprovide ini langsung gitu Pak. Justru dari Indonesia kita ekspor malahan Pak. Wow. Wow, keren. Jadi kita merupakan pusat untuk area Asia Tenggara ya. Wow, keren. Nggak salah kita ngomong YKK memang. Gimana Pak Deddy, sorry? Justru ini merupakan keuntungan buat masyarakat Indonesia gitu, karena pusatnya malah di Indonesia gitu, sehingga pemesanan untuk produk yang baik ini ya lebih cepat. Iya, karena kadang-kadang mungkin ada beberapa project gitu yang sangat concern menggunakan bukan besar ya Mas Raga, tapi ternyata betul. Aplikator atau cara pemasangannya itu kurang presisi atau kurang baik gitu, mungkin karena pengedukasian dari prinsipal belum sampai atau mungkin tidak merata, kan itu Pak yang jadi concern-nya. Apalagi ini untuk material seperti ini untuk buka-bukaan besar pasti biasanya Mas Raga juga Bodai juga sering dapat project yang bukan project low end gitu ya, pasti high end. High end, betul. Karena musuh terbesar di high end itu tadi hujan dan angin. Karena itu sih semakin tinggi itu pasti hujannya semakin tekanan anginnya juga semakin besar gitu. Nah, itu juga kadang-kadang jadi hal yang deg-degan lah bisa dibilang gitu loh. Ketika pemasangan window gitu, apakah akan bocor segala macam, airnya takut rembes atau masuk ke dalam. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi itu sih jadi tantangan. Ya. Iya, isu terbesar bisa dibilang gitu. YKK EPI Indonesia siap menjawab tantangan tersebut. Mungkin Pak Denny sekali lagi boleh di scroll slide terakhir Pak. Jadi mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu di sini ingin menghubungi YKK EPI atau di sini ada kantor YKK EPI head office dan juga ada sales marketing office nih biasanya untuk dimanfaatin buat after sales service ya Pak ya. Betul, jadi kita memiliki di Indonesia kita ada dua office sales itu ada di cabang Jakarta di Jalan Es Parman ini di Kapling 91 Panidaichi Live lantai 3A. Nah ini yang di Jakarta, untuk di Surabaya ini di Bumi Mandiri Tower 1. Nah ini Jalan Basuki Rahmat, ini ada di Surabaya. Jadi untuk pemesanan bisa dihubungin mulai dari area Indonesia bagian barat sampai dengan tengah ya, itu bisa ke bagian Jakarta Sales dan Marketing Office. Mulai tengah ke timur itu bisa di Surabaya Brand Office. Oke. Dan ini juga ada dari yang Thailand dan Vietnam. Jadi bagi mungkin di sini ada Bapak Ibu teman-teman punya project di negara tersebut, YKK juga ada di sini ya Pak ya? Ya betul. Untuk yang overseas ada di YKK EPI Thailand. Itu memiliki head office juga dan representative office-nya ada di Vietnam juga. Wow, luar biasa. Oke,
Informasi-informasi ini Mas Bayu nanti mungkin boleh dari tim YKK mencantumkan juga di katalog Pro Mas Bayu. Jadi biar memudahkan teman-teman atau usernya katalog Pro jika ada kebutuhan YKK bisa langsung kontak nanti seperti itu Pak Denis. Ya, bisa. Ya. Iya, Oke. Pak. Mungkin saya ingin kembalikan lagi ke Mas Raga. Masih ada yang ingin disampaikan, Mas Raga? Mungkin itu sih terakhir aja kayak secara garansi Pak. Garansi kan tadi secara warna kita udah, tapi kalau garansi total secara produk dan sistem dan segala macam tuh berapa lama ya Pak? Untuk parts sistem itu kita garansi selama 3 tahun. Okay. Jadi parts sistem itu termasuk dalam sistem juga ya. Itu di 3 tahun. Warna itu 10 tahun. Oke. Itu karena cukup concern yang cukup penting juga tuh dalam sebuah proyek biasanya untuk garansi-garansi seperti itu. Ya, betul Pak. Karena hal ini juga memberikan ketenangan dan kenyamanan juga ya bagi customer dengan tapi ya YKK juga tetap ikut dalam bertanggung jawab lah dengan produk yang dikeluarkan di Indonesia sendiri. Iya, mungkin betul tuh Pak. Mungkin tadi saya lihat, saya sempat tanya cycle-nya itu kan berapa ribu kali gitu. Tapi kadang-kadang kan mungkin kalau kita ngomongin sliding door gitu mungkin ada fitting-fittingnya, rodanya, atau mungkin engsel-nya yang mungkin ada kendala gitu. Itu kalau bagian-bagian itu aja yang rusak, itu apakah bisa kita hubungi kakak untuk hanya digantikan part itu Pak? Gitu. Atau kita bisa cari di Modern Trade udah ada Pak? Ya, bisa di kontak dengan YKK Indonesia, nanti customer service kita akan menindaklanjuti, di mana akan kita cek apakah benar si part ini ada masalahnya di mana begitu. Jika memang perlu dilakukan penggantian dan dalam masa garansi pasti akan diganti. Oke, wow. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Raga sudah membantu kita mereview produk YKK EPI ini, Nexta, dan juga Pak Denis. Tapi jangan beranjak kemana-mana dulu, Pak Denis dan Mas Raga. Di sini kita masuk ke sesi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih Pak Denis. Mungkin nanti Pak Denis bisa menjawab pertanyaan, atau mungkin Pak Denis bisa mengundang teman-teman dari YKK juga untuk membantu menjawab pertanyaan di kolom chat seperti itu. Ya, biasanya ini Mbak Ziza nih, partnya Mbak Ziza nih. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Raga dan Pak Denis. Saya akan masuk untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat nih Pak. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Wayan Suardana. Terima kasih pertanyaannya Pak Wayan. Beliau bertanya, produk Nexta high ventilation ini, apakah hardware-nya seperti handle bisa diganti dengan merek lain, Pak? Dan di sini Pak Wayan ada 4 pertanyaan, jadi kita boleh jawab satu-satu dulu, Pak Denis. Silakan, Pak. Kalau handle daripada high ventilation ini, karena posisinya high ventilation ini tinggi di dalam satu ruangan, berada di atas, sehingga handle yang kita pakai itu, yang kita pakai tadi sling ya, model sling, sehingga ditarikkan. Untuk sling ini kita rekomend sih dengan parts dari YKK EPI Indonesia, karena satu sistem dengan jendela yang ada. Jika diganti dengan pasaran, sebenarnya mungkin kalau bisa, iya, tapi kita memperhatikan keawetan daripada parts yang dipakai tersebut, apakah cocok atau tidak begitu. Betul, dan mungkin nanti kalau untuk ada kerusakan pun tidak bisa dikenakan garansi yang sesuai ya Pak, karena sudah menggunakan parts yang lain gitu ya Pak. Betul Bu Ziza. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wayan Suardana. Untuk produk Nexta High Ventilation ini, apakah bisa dipasang di area outdoor yang langsung berhadapan dengan angin, panas, dan hujan? Apakah ada garansi tidak akan ada rembesan air saat hujan? Ya, kalau produk Nexta merupakan produk yang disiapkan untuk dipasang atau berhadapan dengan area eksterior ataupun outdoor. Jadi apabila ada hujan, rembesan air, nah ini termasuk dalam garansi YKK EPI Indonesia.
di mana yang kita tahu tadi produk Nexta sendiri memiliki performance seperti wind pressure, kemudian water tightness, sehingga jika sudah ada rem besar artinya ini bisa dilanjutkan ke customer service-nya YKK Indonesia. Dan saya akan bacakan berikutnya dari Pak Hamka Ismail dari Nakana Reka Design. Beliau bertanya terkait wide view sliding dengan tinggi maksimum profil 3,9 meter untuk pemasangan di bangunan 3 lantai pada wilayah pesisir pantai, mampukah menahan beban angin, Pak? Ibu, perkenalkan saya Andang. Saya senior engineer di YKKAP R&D Center. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat hasil simulasi untuk high ventilation window, itu adalah bagian dari departemen saya gitu. Untuk berarti Pak Andang yang bikin ya, Pak? Pengujian-pengujiannya ya, Pak? Bikin yang gambar warna-warni itu, Pak. Cuma itu aja sih. Ya, silakan Pak Andang dibantu mungkin Pak Denis mengenai pertanyaan Pak Hamka Ismail mengenai pengaplikasian di pesisir pantai ini, Pak. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk area pantai itu apa ya, dia perlu penanganan khusus ya. Jadi memang angin di daerah pantai itu cenderung lebih kencang dibandingkan dengan kota. Tapi tadi itu nanti tergantung lagi tinggi bangunannya berapa. Karena 500 Pascal itu kami berasumsi itu bangunan 4 lantai. Tapi tentu kalau bangunannya tinggi, tentu angin di atas itu jauh lebih kencang lagi dibandingkan angin di dekat permukaan tanah. Nah itu nanti kita perlu hitung lagi, kita perlu sesuaikan lagi Pak. Tapi secara umum untuk bangunan di bawah 4 lantai masih aman. Demikian yang bisa saya jawab. Ya, mungkin saya akan mengundang Pak Hamka nih Pak untuk menjelaskan kembali berapa tinggi bangunannya seperti itu. Apakah bisa menggunakan Nexta? Selamat siang Pak Hamka. Ya, siang Pak. Iya, Pak Hamka boleh dijelaskan nih Pak mengenai pertanyaannya Pak. Ini Mbak terkait bangunan 3 lantainya ini, tinggi rencana bangunannya itu kurang lebih 25 meter. Nah, dia itu berada di wilayah pesisir. Tadi saya lihat dari presentasinya dengan dimensi profil kurang lebih tebal 4 cm. Itu mampu nggak dengan beban angin yang cukup tinggi, kencang, dengan ketinggian bangunan kurang lebih 25-30 meter lah, kurang lebih estimasinya. Itu aja sih Mbak, saya kira. Terima kasih Pak Hamka. Ya, mungkin Pak Andang. Ya, terima kasih Pak Hamka penjelasannya. Kalau dilihat tinggi bangunan rencana, sepertinya itu sudah melebihi dari spesifikasi kami. Jadi kami tidak 100% bilang bisa gitu ya Pak ya. Tapi nanti kami juga ada tim engineering. Jadi bila ada proyek-proyek yang melebihi spesifikasi, itu bisa dilakukan penyesuaian. Misal nanti frame itu diberikan reinforcement. Jadi frame itu kita injeksi dengan perkuatan untuk menyesuaikan proyek-proyek tertentu. Seperti itu Pak Hamka. Oh iya. Oke, makasih Mas penjelasannya. Terima Sama-sama, kasih Pak. Pak Hamka, Ya. Pak Andang. Berarti nanti ada teknisi, mungkin ada teknisi juga yang bisa ngecek site-nya langsung gitu ya Pak Andang ya? Betul. Oke. Baik. Terima kasih Pak Andang jawabannya dan Pak Hamka. Dan selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa katalog Pro di sini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mencari informasi tentang produk-produk material building. Contoh misalnya kita masuk ke kategori aspek interior. Di sini ada kategori misalnya kita butuh door window aluminium. Jadi nanti di subkategori tersebut itu sudah terkumpul berbagai macam brand-brand yang berhubungan dengan kategori tersebut. Kita tinggal masuk ke kategori produk yang kita inginkan, misalnya seperti YKK. Nah, di sini kita bisa melihat informasi mengenai YKK, kantornya di mana, mungkin showroomnya di mana, dan juga di nomor berapa kita bisa menghubungi dari YKK gitu. GoPro with Telco. Wah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir
pada acara kali ini, di acara Product of the Week bersama YKKAP Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi Pak Denis, Pak Andang, dan tim YKKAP Indonesia yang berbagi informasi dan update mengenai produk Nexta. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Raga yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk di YKKAP. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jangan lupa untuk saksikan terus program Katalog Pro. Setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week. Kemudian setiap hari Jumat kita ada acara Pro Talks maupun special talk show seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.